Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yul Indra Sanita, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Dumai. Baiklah, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah: seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep penting seperti disiplin positif, memahami motivasi dalam diri manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, serta kebutuhan manusia dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, dan kedua, motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan kesadaran dari diri sendiri. Motivasi intrinsik bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya serta kesadaran dari diri sendiri, yaitu dengan cara hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dari dalam diri murid. Berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Posisi manajer adalah posisi yang ingin dicapai. Guru bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang selanjutnya adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah hubungan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hubungan berikutnya yaitu budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan dilakukan bersama-sama dengan menjalin kerjasama yang baik di antara semua elemen kependidikan. Adapun hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksi pada modul 1.4. Pertanyaan pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, serta kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, terkadang teman, dan juga terkadang pemantau. Seharusnya sebagai guru, saya harus melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak memakai pakaian olahraga di saat pelajaran olahraga, dan saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Adapun perasaan saya saat itu, yaitu saya selalu diliputi perasaan bersalah dan tidak tenang karena harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Adapun perasaan saya setelah menjadi posisi kontrol manajer, saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif sehingga menjalin kedekatan dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah,
Namun saya hanya menggunakan dua tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tidak sampai pada menanyakan keyakinan dan mendiskusikan solusi tentang permasalahan yang terjadi. Selain konsep-konsep yang disampaikan di modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.